Di sebuah malam yang sunyi, di tengah hutan lebat yang tersembunyi dari keramaian manusia, terlihat seorang lelaki berusia parubaya duduk bersila di atas batu besar yang berlumut. Lelaki itu adalah Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang dikenal karena ajarannya yang kontroversial. Dengan jubah sederhana yang melambai di terpa angin malam, ia memejamkan matanya, tenggelam dalam zikir yang dalam. Aroma dupa dari pembakar kecil di sampingnya melingkupi udara. Di tempat yang sama, namun tidak terlihat oleh mata biasa, ada kehadiran lain yang tengah mengawasi. Sosok itu adalah Sabdo Palon, penasihat spiritual yang setia kepada raja-raja tanah Jawa, yang telah lama menjadi penuntun batin Nusantara. Dengan tubuh astralnya, ia berjalan mendekat, langkahnya hening namun penuh wibawa. Malam itu, dua jiwa yang syarat kebijaksanaan dari dua jalan yang berbeda akhirnya bertemu. Salam sejahtera, wahai Syekh. Suara Sabdo Palon terdengar berat namun lembut. Syekh Siti Jenar membuka matanya perlahan, memandang ke arah sumber suara. Meski wujud Sabdo Palon tidak tampak dengan jelas, kehadirannya terasa kuat dan penuh wibawa. Salam sejahtera untukmu juga, wahai penuntun Jawa, jawab Syekh Siti Jenar dengan senyum tipis. Kedatanganmu membawa angin yang berbeda malam ini. Ada apa gerangan? Sabdo Palon mengangguk perlahan, duduk bersila di hadapan Syekh Siti Jenar. Meski mereka berasal dari dua tradisi yang berbeda, satu membawa ajaran Islam yang mendalam, dan yang lain menjaga kepercayaan leluhur, malam itu tidak ada perdebatan, hanya percakapan penuh makna. Aku datang karena ku tahu engkau membawa pemahaman yang lain dari mereka yang datang sebelum dirimu. Engkau berbicara tentang kesatuan manusia dengan Yang Maha Esa, sesuatu yang juga dekat dengan inti ajaran leluhur kami. Namun, aku ingin mendengar langsung darimu, wahai Syekh, apa sebenarnya yang kau ajarkan? Syekh Siti Jenar menarik napas panjang. Matanya menatap Sabdo Palon dengan penuh penghormatan. Aku mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya sendiri, karena hanya dengan mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhan. Aku percaya bahwa sekat-sekat antara manusia dan Sang Pencipta adalah ilusi yang diciptakan oleh nafsu dunia. Tuhan tidak jauh, melainkan dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher manusia. Sabdo Palon tersenyum kecil. Kata-katamu mengingatkanku pada ajaran leluhur kami tentang manunggaling Kawula lan Gusti. Namun, tidakkah engkau takut? Banyak yang menganggap pemahaman seperti itu menentang tatanan yang ada. Syekh Siti Jenar mengangguk pelan. Benar, aku tidak diterima oleh mereka yang memegang kekuasaan. Tapi bukankah tugas seorang pembimbing adalah menyampaikan kebenaran? Meskipun itu pahit, aku tidak mencari pengikut. Aku hanya ingin manusia sadar bahwa mereka lebih dari sekadar makhluk dunia. Sabdo Palon terdiam sesaat, merenungkan jawaban itu. Ia merasa ada kemiripan yang mendalam antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan tugasnya sebagai penjaga spiritual Jawa. Namun, ia juga sadar bahwa jalan mereka berbeda, terutama dalam cara dan pendekatan. Wahai Syekh, izinkan aku bertanya, bagaimana engkau melihat peran kepercayaan leluhur dalam dunia yang kini sedang berubah dengan kehadiran ajaran baru seperti yang kau bawa? Syekh Siti Jenar memandang langit yang bertabur bintang. Aku tidak melihat peran itu sebagai sesuatu yang harus dihapuskan. Kepercayaan leluhur adalah bagian dari perjalanan spiritual bangsa ini. Namun, setiap zaman membawa tantangan dan kebutuhannya sendiri. Aku percaya bahwa kearifan lama bisa berpadu dengan ajaran baru, selama manusia memegang cinta sebagai landasan. Sabdo Palon tersenyum lebar. Kata-katamu bijaksana, wahai Syekh. Mungkin inilah saatnya kita berhenti memandang perbedaan sebagai jurang, melainkan sebagai jembatan untuk saling memahami. Namun, di luar percakapan mendalam itu, dunia sekitar mereka mulai bergejolak. Ajaran Syekh Siti Jenar telah menimbulkan kegelisahan di kalangan para ulama dan penguasa. Mereka menganggap pemahamannya tentang kesatuan manusia dengan Tuhan sebagai ancaman terhadap ajaran Islam yang telah mapan di tanah Jawa. Sebagian besar ulama menganggap ajarannya menyimpang, bahkan menghujat karena ia menyebutkan bahwa manusia adalah manifestasi langsung dari Tuhan. Di pasar-pasar dan tempat pertemuan, kabar tentang ajaran Syekh Siti Jenar menyebar. Beberapa orang menganggapnya sebagai seorang wali yang tercerahkan,
sementara yang lain mencapnya sebagai pembangkang yang berbahaya. Dalam kalangan kerajaan, para penasihat mendesak penguasa untuk mengambil tindakan tegas. Mereka khawatir ajaran Syekh Siti Jenar akan melemahkan otoritas agama dan politik yang sedang mereka bangun. Ajarannya dapat membuat rakyat memberontak, ujar salah satu penasihat kepada sang raja. Jika mereka percaya bahwa tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan, maka mereka tidak akan tunduk pada kekuasaan kita. Sabdo Palon, yang mendengar kabar ini melalui bisikan angin, kembali mendatangi Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh, aku menghormati keberanianmu, tetapi tidakkah kau sadari bahwa jalan ini penuh bahaya? Mereka yang berkuasa tidak akan tinggal diam. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Aku tidak gentar, Sabdo Palon. Setiap kebenaran yang lahir ke dunia akan menghadapi perlawanan. Jika ajaranku benar, ia akan bertahan, meski ragaku binasa. Sabdo Palon menghela napas. Aku tidak meragukan keberanianmu, tetapi aku khawatir api konflik ini akan membakar lebih banyak dari yang kau perkirakan. Malam itu, angin hutan membawa aroma ketegangan. Percakapan mereka berakhir dengan kesadaran bahwa perbedaan pemahaman seringkali menjadi bara yang membakar harmoni. Namun, baik Sabdo Palon maupun Syekh Siti Jenar tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran menurut jalan mereka masing-masing. Dan di luar sana, bayangan intrik dan kontroversi terus menyelimuti perjalanan Syekh Siti Jenar, sementara langkahnya semakin mendekati takdir yang akan mengubah sejarah. Waktu berlalu, dan tekanan terhadap Syekh Siti Jenar semakin memuncak. Ulama-ulama dari berbagai wilayah berkumpul di istana untuk membahas ajarannya. Mereka menyatakan bahwa ajarannya harus segera dihentikan, dengan dalih menjaga stabilitas agama dan politik. Sebuah dewan khusus dibentuk, dipimpin oleh tokoh agama yang berpengaruh, untuk mengadili Syekh Siti Jenar. Di tengah persidangan yang diwarnai dengan ketegangan, Syekh Siti Jenar berdiri dengan tenang. Wajahnya memancarkan keteguhan, meski ia tahu bahwa keputusan sudah diatur sejak awal. Ia tidak membela dirinya dengan kemarahan, melainkan dengan kata-kata penuh cinta. Aku tidak datang untuk melawan kalian, saudara-saudaraku. Aku hanya membawa pesan bahwa Tuhan tidak jauh. Dia ada dalam diri kita semua. Jika ini adalah kesalahanku, maka biarlah aku menerimanya dengan ikhlas. Namun, kata-katanya dianggap sebagai pembangkangan. Dewan memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar bersalah atas penyebaran ajaran yang dianggap sesat. Ia dijatuhi hukuman mati, sebuah keputusan yang membuat gempar rakyat yang telah menjadi pengikutnya. Banyak yang menangis, tetapi mereka tidak bisa melawan keputusan penguasa. Hari eksekusi tiba. Syekh Siti Jenar dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan akhir dari seorang yang mereka anggap wali, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman. Sabdo Palon berada di kejauhan, mengawasi dengan hati yang berat. Saat pedang hendak diayunkan, Syekh Siti Jenar memandang ke langit. Tuhan, jika ajaranku adalah kebenaran MU, biarlah ia tetap hidup dalam hati manusia. Jika aku salah, biarlah aku hancur bersama kesalahanku. Pedang itu jatuh, namun tubuh Syekh Siti Jenar berubah menjadi cahaya yang memancar ke segala arah. Orang-orang terdiam, terpana oleh keajaiban yang mereka saksikan. Tubuhnya tidak ditemukan, hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Sabdo Palon tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. Ia tidak mati, ia telah kembali kepadanya, bisiknya pelan. Dan di dalam hati banyak orang, ajaran Syekh Siti Jenar tetap hidup, menginspirasi perjalanan spiritual yang melampaui sekat-sekat keyakinan. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Setelah kepergian Syekh Siti Jenar, ajarannya mulai berkembang secara diam-diam di kalangan masyarakat Jawa. Para pengikutnya yang setia mulai menulis ulang ajarannya dalam bentuk puisi dan sastra, menyisipkan nilai-nilai spiritual itu dalam kisah-kisah rakyat dan tradisi budaya. Dengan cara ini, ajaran Syekh Siti Jenar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan spiritual Nusantara. Di sisi lain, intrik politik dan keagamaan terus terjadi. Para penguasa berusaha melacak dan membubarkan kelompok-kelompok pengikut Syekh Siti Jenar, tetapi setiap kali satu kelompok dihancurkan, kelompok baru muncul di tempat lain.
Mereka membawa pesan cinta dan persatuan, menentang ketakutan yang ditanamkan oleh kekuasaan. Sabdo Palon, yang terus mengamati dari kejauhan, merasa bahwa tugasnya belum selesai. Dalam wujud astralnya, ia mendatangi para tokoh masyarakat dan pemimpin spiritual untuk menyampaikan pesan harmoni. Bukan pada perbedaan keyakinan kita akan menemukan musuh, tetapi pada kebencian yang menyelubungi hati manusia. Jangan biarkan api perpecahan menghanguskan tanah yang kita cintai ini. Bertahun-tahun kemudian, nama Syekh Siti Jenar menjadi simbol keberanian dalam mencari kebenaran. Meski banyak yang masih memperdebatkan ajarannya, pengaruhnya terhadap spiritualitas Jawa tidak dapat disangkal. Bahkan di masa modern, ajaran tentang cinta, persatuan, dan hubungan manusia dengan Tuhan terus menjadi inspirasi, melintasi batas agama dan budaya. Sabdo Palon, dalam tugasnya yang abadi, tetap menjadi penjaga spiritual tanah Jawa, memastikan bahwa pesan-pesan kebenaran dari